kita nih beruntung ya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini ada Profesor Eko Indrajit. Nanti kita banyak dengar cerita dari beliau nih nanti. Saya hanya mau mencoba menambahkan begini. Tadi Pak Istri sudah cerita banyak Telkom gitu, dan tadi sempat juga disampaikan oleh Pak Istri ya, bahwa kita punya beberapa juga solusi yang mungkin Bapak dan Ibu bisa pergunakan secara maksimal gitu. Jadi dengan satu pintu otomatis pengelolaan jadi lebih mudah, mungkin begitu ya ceritanya begitu. Nah, ada yang menarik untuk tahun ini mungkin ya. Kalau saya mohon maaf nih, karena saya kangen juga, udah lama. Saya pernah 5 tahun tinggal di Surabaya nih, sampai dari di sini yang saya cari itu yang pertama bukan Pak Istri saya cari di sini. Yang saya cari itu soto Madura Pak Istri. Nah, jadi langsung cari makanan soto Madura dan sebagainya, udah puas, udah kenyang. Ya. Baru mulai ya. Ya, baik, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang menarik dari TESCA tahun ini? Saya boleh minta tolong mungkin Bapak dan Ibu yang ikut TESCA tahun lalu, Pak. Bisa mungkin mengacungkan tangannya, Pak, mohon maaf. Masa 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang saya tahu Jawa Timur tuh banyak biasanya. Ya, Pak ya. Biasanya Jawa Timur tuh banyak, karena Jawa Timur itu nggak pernah mau kalah sama Jakarta, betul ya? Saya 5 tahun itu tinggal di sini, itu yang ke bawah ke Jakarta itu begitu. Orang Surabaya itu pokoknya nggak mau kalah, apalagi Persebaya nggak boleh kalah karena sama Persija, katanya gitu ya. Nah, ada yang menarik buat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya Bapak dan Ibu sore hari ini hadir di sini membuat kita juga ikut lega nih Pak Prof, benar ya, ikut lega gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini akan menambah tingkat kualitas dari dunia pendidikan kita ya. Apa yang membedakan kita pada waktu TESCA tahun lalu dengan TESCA tahun ini? Ada yang bisa sharing nggak sama saya? Biar kita nggak ngantuk nih jam-jam lagi rawan kayaknya. Ada bisa sharing nggak kira-kira? Ada yang bisa sharing? Ada yang sudah dapat bocoran atau mungkin gitu? Belum ada. Ya weh, ya saya mau cerita sedikit kalau gitu ya. Baik Pak. TESCA tahun ini kita coba, kalau tadi Pak Iskri udah bicara soal connectivity ya, pada dasarnya sebuah university kebanggaannya adalah sebuah bandwidth gitu ya. Anak sekarang nggak mungkin dia biasanya mau masuk ke sebuah university, yang dia tanya itu biasanya apa Bro? Biasanya akses point dulu tuh biasanya, wifi itu di mana katanya? Saya mau download ini jurnal dan sebagainya di mana katanya begitu. Jadi bukan nyari perpustakaan dulu yang saya tahu, bukan hotspot dulu yang dicari sekarang. Hotspot dulu, habis hotspot udah gitu Facebook, Twitter gitu. Nanti beliau lebih ahli lah dari kita ya. Nah, jadi connectivity ini sedemikian rupanya menjadi sebuah gaya hidup yang mudah-mudahan tidak membuat bangsa kita menjadi kalah. Harusnya begitu ya. Nah, maka tahun ini kita mencoba untuk masuk ke risetnya, mudah-mudahan nggak boring. Saya nggak akan lama dalam sesi ini karena nanti saya pikir praktisnya akan banyak di Profesor Eko Indrajit. Kita akan coba masuk ke materi riset. Ceritanya kita kepengen membawa anak bangsa ini untuk memenangkan dunia. Kok nggak ada tepuk tangan dari tadi? Tepuk tangan dong. Itu ya, biar saya tahu kalau ini. Ngomong-ngomong jam asar tuh jam berapa ya Pak ya di sini ya? Hah? Jam berapa? 3. Ya? Jam 3 ya? Waduh. Saya kalau gitu saya percepat ya. Jadi next slide ya. Jadi saya akan coba sedikit ada hal-hal data yang akan saya share sama Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan berguna. Next. Ya. Oke. Pada dasarnya masalah kritis pada pendidikan tinggi di Indonesia ya. Kalau kita lihat sebenarnya bahwa 60% peserta pendidikan di Amerika di universitas luar biasa di US ya, ternyata bahwa 60%-nya itu adalah semua mahasiswa yang jarak jauh semuanya Pak. Sama kayak karyawan Telkom tuh, ada yang kerjanya di Surabaya, istrinya di Bandung, gitu ya Pak Istri. Jarak jauh. Nah, ini tentunya implikasinya adalah bagaimana kita menyiapkan sebuah bandwidth, ya. Bagaimana kita menyiapkan sebuah komunikasi tool, interaksi antara dunia pendidikan dengan mahasiswanya, tentunya seperti itu ya. Nah, ini ada di sebelah
sebelah kiri atas ya, saya cerita sebelah kiri atas. Yang bawah saya bacakan aja. Setelah berlakunya MEA, lapangan kerja tak dibatasi, batas negara, akreditasi dikti tidak terlalu penting dibandingkan reputasi kampus di Indonesia. Menarik kan? 4,3 juta mahasiswa Indonesia memerlukan materi pengajaran yang update dan sesuai dengan bidang industri terkini. 3.200 kampus di Indonesia sebagian besar belum berlangganan jurnal. Indeks internasional universitas terbesar di Indonesia pun masih sedikit sumbangannya di indeks paper, Scopus dan indeks lainnya. Mau koreksi aja nanti, mungkin Bapak dan Ibu lebih tahu, Profesor lebih tahu nanti. Ceritanya begitu ya. Nah, kemudian juga penyerapan paper ini menarik juga ya. Jadi kalau kita udah bicara connectivity, kita bicara broadband, maka kita bicara soal pemanfaatannya. Sudahkah mahasiswa kita membuat sebuah paper yang baik? Sudahkah kampus kita menghasilkan jurnal-jurnal yang menarik? Gitu ya Prof ya? Ujungnya sebenarnya itu kan di kampus ya, yang saya tahu ya. Nah kemudian kalau kita lihat di bawah lagi rame kan, kemarin juga ada cerita soal transparansi paper palsu.